Halo guys ya, jumpa lagi kali ini apa ya, mau ngobrol kayak misalnya ada nih orang yang bilang sahur itu mengganggu jam tidur. Oke, balik lagi dari kitanya ya, sebagai orang yang muslim ya, yang beragama Islam khususnya, dan itu tentunya karena yang melaksanakan puasa itu orang yang beragama muslim ya, Islam. Nah, jadi begini, yang namanya sahur itu kewajiban, karena kalau nggak sahur nanti puasanya itu lemas, nggak karuan, nggak ada tenaga, misalnya mau beres rumah, terus melakukan beraktivitas itu tanpa sahur itu membuat tubuh itu lemah. Jadi diwajibkan dan diharuskan untuk sahur sebelum puasa. Nah, mungkin orang yang bilang sahur itu mengganggu jam tidur itu karena terbiasa melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat di malam harinya ya, untuk contohnya itu menghabiskan menghabiskan waktu begadang main HP sampai tengah malam, tapi tidak untuk sibuk mengerjakan hal-hal yang positif, melainkan membuang waktu membuang waktu jam istirahat yang harusnya buat jam tidur untuk istirahat itu malah untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di malam hari yang tidak bermanfaat untuk kesehatan. Makanya mungkin ya, menurut pendapat saya ya kayak gitu. Pasti jawabnya sahur itu mengganggu jam tidur dan bla 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 bla. Jadinya aku tuh tidur seharian membutuhkan tidur yang lebih lama ya. Tolong untuk orang yang muslim yang beragama Islam, jangan bicara sahur itu mengganggu jam tidur. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi ya, sahur itu tanpa kita sahur, keesokan harinya ketika melakukan kegiatan atau aktivitas di luar atau seharian melakukan aktivitas itu tubuh lemah, lemes, terus juga mungkin tidak bisa disiplin dalam mengatur waktu ya kan. Apalagi di bulan Ramadan ini harus banyak-banyak jaga kesehatan, terus melakukan banyak olahraga yang tidak berat-berat loh ya, karena kan puasa. Jadi harus mencari aktivitas yang positif dan bermanfaat di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah ya, sesuai namanya Ramadan. Nah, kalau orang yang muslim atau Islam pasti tahu adanya bulan Ramadan itu apa definisinya, oke? Dan dan satu lagi ya, topik yang akan saya bahas di sini adalah menjaga perilaku, tata krama. Kalau orang Jawa, suku Jawa itu selalu menerapkan yang namanya unggah-ungguh, atau dalam bahasa Indonesianya namanya itu adalah tata krama. Menjaga tata krama, menjaga lisan agar selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, terus berkata yang baik, tidak ada kebohongan, dan itu harus jujur ya. Misalnya dalam berkata tidak boleh ada dusta, ibaratnya tuh dusta itu adalah berbohong, itu mengucapkan kalimat yang berbohong yang tidak sesuai faktanya, oke? Nah, kemudian seperti yang
saya lihat ya, dalam kehidupan dunia sekarang udah 2026 ini, semakin tua ya, umur kita juga semakin tua, semakin dewasa, bukan tua ya, dewasa gitu. Jadi harus memperbanyak yang namanya adalah ilmu ya, menuntut ilmu sebanyak mungkin, karena di Islam itu mengajarkan yang namanya memperbanyak ilmu, dalam tanda kutip ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa di-share atau dibagikan kepada orang lain gitu, yang belum kita ketahui, kita banyakin belajar, kita menerapkan ilmu-ilmu yang bersifat positif gitu ya. Segitu aja ya video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya, dan semoga kita menjalani bulan Ramadan ini sampai beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan lancar, diberi kesehatan, umur yang panjang, dan tentunya semoga harapan ya kita semua, impian kita, cita-cita kita bisa tercapai di tahun ini ataupun bisa di kemudian hari. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.